Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Bertemu kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi dari hukum Newton. Mari kita bahas untuk yang pertama adalah benda yang digantung dengan tali dan digerakkan. Oke, kita lihat di sini ya. Nomor 1, benda digerakkan ke atas dengan percepatan A. Sehingga jika benda bergerak dengan percepatan A ke atas, maka gaya-gaya yang terdapat pada benda adalah yang pertama adalah tegangan tali, karena tadi bendanya ditarik ke atas dengan tali ya. Kemudian benda ini memiliki gaya berat. Nah, kalau gaya berat kita ambil titiknya dari tengah-tengah bendanya. Di sini gaya berat itu sama dengan simbolkannya dengan W ya, W. Kemudian ini sama dengan M dikalikan G, massa kalikan percepatan gravitasi bumi. Sehingga untuk sigma gayanya, sigma F itu sama dengan M dikalikan A vektor begitu ya. Maka kita lihat gaya yang searah dengan arah perpindahan. Jadi bendanya bergerak ke atas ya. Kemudian gaya yang searah dengan arah pergerakan benda itu tandanya positif. Maka T-nya ini positif. Kemudian dikurangi dengan W atau dengan kurangi dengan mg, ini sama dengan M dikalikan A ya. Sehingga kalau kita ingin mencari tegangan tali akan sama dengan mg ditambah dengan ma. Oke, sekarang untuk nomor 2, benda yang bergerak ke bawah dengan percepatan A. Kita perhatikan di sini ya. Bendanya bergerak ke bawah, maka gaya yang searah dengan arah perpindahan yang arahnya ke bawah itu nanti tandanya akan menjadi positif ya. Di sini sigma F sama dengan M kali A, ini hukum 2 Newton. Kemudian kita masukkan ya. Sekarang mg dikurangi dengan T. Jadi berbeda dengan yang tadi ya. Kalau di sini W-nya bernilai positif, sehingga nanti mg-nya bernilai positif, kemudian dikurangi T. Kenapa minus T? Karena T berlawanan dengan arah gerak benda. Ini sama dengan M dikalikan A. Sehingga nanti T-nya akan sama dengan mg dikurangi dengan ma. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Berikutnya bagaimana orang yang berada di dalam lift ya. Jadi kalau berada di dalam lift, kita lihat yang pertama, jika lift dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap ya, maka kita tuliskan hukum 2 Newtonnya, sigma F itu sama dengan 0 ya. Kenapa 0? Karena tadi bendanya dalam keadaan diam. Jadi kalaupun bergerak dengan kecepatan tetap tapi percepatannya kan 0. Jadi sama dengan sigma F sama dengan 0. Sehingga bagaimana diagram gayanya? Maka pasti gaya yang arahnya ke atas itu akan sama dengan gaya yang arahnya ke bawah. Sehingga kita dapatkan nantinya N dikurangi dengan W. N itu adalah gaya normal dan W itu adalah gaya berat ya, berat. Ini sama dengan 0, maka gaya normalnya adalah sama dengan W gitu ya. Nah, gaya normal ini adalah gaya tekan orang terhadap lantai atau lift ya. Jadi kalau kita bawa-bawa timbangan badan, nah itu gaya normal itu adalah gaya nilai yang tertera pada alat penimbangnya, kemudian dikalikan, kan itu satuannya kilogram ya, kita kalikan saja dengan percepatan gravitasi bumi. Oke, berikutnya lift dipercepat ke bawah. Nah, kalau dipercepat ke bawah, maka gaya yang searah dengan arah perpindahan tandanya positif. Maka sigma F itu sama dengan M dikalikan A, maka sigma F-nya itu sama dengan W dikurangi N ya. Jadi W-nya positif, kemudian N-nya negatif karena N berlawanan dengan arah perpindahan benda ya. Sehingga kita dapatkan nanti W minus N sama dengan M dikalikan dengan A. Sehingga gaya normalnya itu sama dengan berat dikurangi dengan massa dikalikan percepatan ya. Sehingga kita dapatkan nanti seperti ini ya. Jadi kita dapatkan nantinya gaya normalnya lebih kecil daripada beratnya ya. Oke. Bagaimana kalau sekarang lift dipercepat ke atas? Kalau lift dipercepat ke atas, maka hukum 2 Newtonnya sigma F sama dengan M dikalikan A. Di sini gaya normalnya itu akan bernilai positif karena searah dengan arah gerak benda.
Maka N minus W, W-nya negatif, ini sama dengan M dikalikan A. Sehingga nanti gaya normalnya sama dengan gaya berat dikalikan dengan massa dikalikan percepatan ya. Sehingga nilai gaya normal itu lebih besar daripada beratnya. Kemudian bagaimana kalau liftnya diperlambat ke bawah? Untuk nomor 4 kita perhatikan di sini sigma F sama dengan M dikalikan A, begitu lagi ya. Lihat W-nya ke bawah ya. W-nya ke bawah, perpindahannya pun ke bawah, sama arahnya, maka W bernilai positif, N bernilai negatif, kemudian M dikalikan minus A ya. Kenapa minus A? Karena mengalami perlambatan. Berarti kalau perlambatan, percepatan bernilai negatif ya, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Sebuah elevator masanya 400 kg bergerak vertikal ke atas dari keadaan diam dengan percepatan tetap sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka berapa tegangan tali penarik elevator? Berarti yang ditanya adalah T ya, tegangan tali yang ditanya. Oke, di sini diketahui bahwa massa elevatornya 400 kg, percepatan elevator 2 meter per sekon kuadrat, arahnya ke atas ya. Maka kita gambarkan saja nanti diagramnya ya. Jadi kita gambarkan seperti ini ke atas, kemudian kita gambarkan dulu sistemnya. Ada T yang arahnya ke atas, ada gaya berat yang arahnya ke bawah ya. Jadi gaya berat itu disimbolkan dengan W, atau kita di sini langsung kita bilang aja di sini mg ya. Oke, kita akan mencari berapa tegangan talinya. Maka tadi ditanyakan itu adalah tegangan tali ya, ditanyakannya tegangan tali. Kita buat dulu hukum 2 Newtonnya. Sigma F itu sama dengan M dikalikan dengan A. Oke, karena arahnya ke atas, maka T itu akan bernilai positif ya. T. Nah, kemudian yang gaya berat yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan itu berarti negatif. Minus W itu sama dengan M dikalikan A ya. Nah, W-nya sendiri tadi kita sudah nyatakan bahwa W itu sama dengan M dikalikan G ya. Maka bisa kita tulis T sama minus M kalikan G sama dengan M dikalikan A. Maka T itu sama dengan MA ditambah dengan MG. Maka T sama dengan, bisa kita bilang seperti ini, MA ditambah G ya. Ini sama dengan 400. Kemudian 2 ditambah 10 gitu ya. Oke, nanti hasilnya ini sama dengan 4.800 ya. 4.800 Newton. Sekarang bagaimana jika benda yang digantungkan dengan seutas tali melalui katrol? Oke, kita lihat contoh soalnya. 2 buah balok disusun seperti gambar sebelah. Dianggap tali itu tidak bermassa. Katrol licin, katrol tidak berputar, tegangan seluruh tali sama. Percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dengan M1 5 kg dan M2 3 kg. Tentukan percepatan kedua balok. Nah, kita perhatikan di sini jika yang ditanyakan percepatan kedua balok, ini kenapa tidak ditanyakan satu-satu ya? Karena pasti percepatannya itu akan sama antara balok 1 dengan balok 2 ya. Jadi kita nyatakan di sini A1 itu sama dengan A2, ini sama dengan A, begitu ya. Nah, kemudian di sini karena balok 1 masanya lebih besar, maka nanti arah gerakannya ke sini. Jadi searah dengan arah balok 1 ya. Jadi percepatannya untuk yang di sebelah kiri arahnya ke bawah percepatannya. Kemudian kalau di sebelah kanan berarti percepatannya arahnya ke atas ya. Karena balok kedua pasti akan terangkat ke sebelah atas. Oke, kita buatkan diagram gayanya. Untuk balok 1 di sini ada gaya berat arahnya ke bawah ya. Kemudian ada tegangan tali yang arahnya ke atas. Kemudian untuk balok kedua
ada gaya berat W2 arahnya ke bawah, kemudian ada tegangan tali T2 yang arahnya ke atas. Tapi kita lihat di sini ya, T1 dengan T2 ini tegangannya sama, sehingga kita bilang saja ini T1 ini sama dengan T2 ya, sama dengan T gitu ya. Mari kita tinjau untuk masing-masing balok. Nah, sekarang untuk balok 2, kita dapatkan nanti sigma F sama dengan M dikalikan A. Nah, sigma F itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada balok 2. Di sini ada gaya tegangan tali ya, tegangan tali yang arahnya ke atas, maka T-nya positif, kemudian dikurangi dengan W2 yang arahnya ke bawah, sama dengan M2 dikali A gitu ya. Jadi hanya massa balok 2 saja, karena kita hanya meninjau balok 2-nya saja ya, M2 dikalikan A, sehingga kita dapatkan nantinya T sama dengan W itu sama dengan M dikalikan G ya. Sehingga kita dapatkan nantinya persamaannya seperti ini. Persamaan satunya kita dapatkan seperti ini dengan memasukkan nilai M2 ya. Kita dapatkan persamaan 1. Oke, untuk meninjau balok 1 kita pakai sigma F sama dengan M dikalikan A. Nah, sigma F ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada balok 1. Kita perhatikan W1 positif, kenapa? Karena searah dengan arah perpindahan balok 1 ya, positif. Kemudian T-nya bernilai negatif karena berlawanan arah dengan arah gerak bendanya. Sehingga kita dapatkan nanti W1 minus T sama dengan M1 dikalikan A ya. Sehingga nanti T-nya akan sama dengan W1 minus M1 kali A. Kita dapatkan persamaan kedua seperti ini. Oke, kemudian dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita dapatkan ini T-nya T yang sama ya. Sehingga kita masukkan ke persamaan ini, kita gabungkan saja ya. Kita dapatkan nantinya 3A ditambah 30 itu sama dengan 50 minus 5A ya. Sehingga kita dapatkan nanti A-nya sama dengan 2,5 meter kuadrat. 2,5 meter per sekon kuadrat. Bagaimana jika benda berada pada bidang miring ya? Di sini bidang miringnya boleh licin, boleh juga kasar ya. Tapi kita yang gampang dulu deh. Gimana kalau pada bidang miring? Maka kita akan meninjau diagram gaya yang bekerja pada benda. Misalnya sebuah balok berada pada bidang miring, licin ya, di sini licin. Kalau tidak licin pasti nanti ada keterangan gaya gesekan gitu ya, koefisien gesekan statis atau kinetis, tapi di sini tidak ada misalnya, jadi kita anggap saja licin. Kemudian balok ini diberi gaya yang arahnya ke atas ya, ke atas. Maka gaya-gaya apa saja sih yang bekerja pada benda ya? Kita perhatikan sudut antara bidang miring dengan arah horizontal itu misalnya sebesar alfa. Maka kita bisa tuliskan gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring ini. Pertama adalah gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus bidang sentuh ya, yang tegak lurus bidang sentuh. Kemudian di sini ada gaya berat ya, yang kita ambil dari pusat balok ini arahnya ke bawah atau menuju ke pusat bumi arahnya ke bawah. Nah, gaya berat ini bisa kita proyeksikan dengan bantuan penguraian vektor ya. Kita uraikan searah dengan arah gaya normal. Kita perhatikan jika sudut ini alfa, jika sudutnya ini alfa, maka sudut di sini itu akan sama dengan alfa juga ya, alfa. Sehingga kalau yang ini W ya, W, kemudian kita proyeksi ke sebelah sini, maka ini akan menjadi W cos alfa ya. Ibu harapkan kalian semua sudah bisa menguraikan vektor, sudah bisa trigonometri sederhana sudah bisa, sehingga bisa mengetahui bahwa untuk arah ke sebelah sini itu sama dengan W cos alfa. Kemudian untuk arah yang ke sini ya, karena gerakannya kan pasti di lintasan miring ini, kita proyeksi ke sebelah sini, ini akan sama dengan garis di sebelah sini ya. Jadi di depan sudut alfa ini itu akan setara dengan W sin alfa ya, akan setara dengan
W sin alfa. Jadi ini alfa ya, alfa. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan nanti gaya normalnya itu sama dengan W cos alfa nilainya. Jadi kalau kita tuliskan N itu akan sama dengan W cos alfa ya. Kemudian nantinya apakah benda ini bergerak ke bawah atau ke atas kita lihat tergantung dari besar antara F dengan W sin alfa ini. Kalau F-nya lebih besar daripada W sin alfa, otomatis bendanya bergerak ke atas. Tapi kalau F lebih kecil daripada W sin alfa, maka baloknya pasti bergerak ke bawah, gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari aplikasi hukum Newton kedua. Semoga dapat dipahami. Kita bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.